Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabarnya selama di rumah saja? Mungkin beberapa di antara anak-anak merasa bosan ya, tapi anak coba deh melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan menarik. Misalnya, memasak, berolahraga, atau anak-anak bisa mengembangkan potensi kalian. Contohnya, bermain musik, menyanyi, melukis, atau anak-anak bisa membuat vlog. Dan jangan lupa ya, untuk selalu berdoa bagi keselamatan kita semua. Oke, saatnya kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap kan? Hari ini kita akan belajar tentang diagram. Hari ini, Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Ada bendera merah, bendera kuning, dan bendera hijau. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Untuk bendera merah ditemukan sebanyak 4 buah. Bendera kuning sebanyak 7 buah. Sedangkan bendera hijau ditemukan sebanyak 3 buah. Laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Untuk bendera warna merah ditemukan sebanyak 4 buah. Oleh karena itu, kita membuat batang setinggi angka 4. Untuk bendera kuning ditemukan sebanyak 7 buah. Oleh karena itu, kita membuat batang setinggi angka 7. Sedangkan untuk bendera hijau ditemukan sebanyak 3 buah. Oleh karena itu, kita membuat batang setinggi angka 3. Diagram ada banyak bentuknya. Kali ini kita akan belajar tentang diagram sederhana. Perhatikan diagram tentang kemampuan anak bersepeda berikut ini. Dari diagram tersebut, kita memperoleh informasi bahwa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda ada 8 orang. Kita dapat melihatnya dari sini. Untuk banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 orang. Kita dapat melihatnya dari sini. Sedangkan beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda ada 6 orang. Angka tersebut diperoleh dari 8 orang dikurangi 2 orang sama dengan 6 orang. Berikut ini adalah tabel tentang tempat wisata kesukaan Aldo dan teman-temannya. Untuk tempat wisata gunung, disukai oleh 10 anak. Tempat wisata pantai disukai sebanyak 11 anak. Tempat wisata museum disukai oleh 8 anak. Sedangkan tempat wisata kebun binatang disukai 9 anak. Dari data tersebut, kita dapat membuat diagram berikut. Pertama, kita membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu tempat wisata favorit teman Aldo. Lalu kita membuat beberapa kolom. Untuk kolom yang ini diisi oleh jumlah anak. Untuk tempat wisata yang paling disukai adalah pantai, yaitu 11 anak. Oleh karena itu, kita membuat angka
hingga angka 11. Lalu kita juga membuat tempat wisata kesukaan. Ada 4 tempat wisata kesukaan, yaitu gunung, pantai, museum, dan kebun binatang. Maka kita menuliskannya di sisi bawah. Gunung, pantai, museum, dan kebun binatang. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah memberi warna. Untuk tempat wisata gunung disukai sebanyak 10 anak. Oleh karena itu, pada kolom gunung, kita memberi warna setinggi angka 10. Untuk pantai disukai oleh 11 anak, maka pada kolom pantai kita memberi warna hingga angka 11. Untuk museum disukai oleh 8 anak, maka kita memberi warna untuk kolom museum setinggi angka 8. Sedangkan untuk kebun binatang disukai oleh 9 anak. Oleh karena itu, kita memberi warna hingga angka 9. Nah, sekarang perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Pada diagram tersebut, kita memperoleh informasi sebagai berikut. Untuk 40 anak menyukai onde-onde. Kita dapat melihatnya dari sini. Berikutnya, 25 anak menyukai klepon. Kita dapat melihatnya dari sini. Karena warna batang klepon berada di antara 20 dan 30, itu berarti 25 anak menyukai klepon. 5 anak menyukai dodol. Kita dapat melihatnya dari sini. Karena pada warna di kolom dodol berada di antara angka 0 dan 10. Itu berarti ada 5 anak yang menyukai dodol. Berikutnya, 35 anak menyukai serabi. Kita bisa melihatnya dari sini. Karena warna pada kolom serabi berada di antara 30 dan 40, itu berarti ada 35 anak menyukai serabi. Dan yang terakhir ada 50 anak menyukai kue lapis. Kita dapat melihatnya dari sini. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang diagram. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.